Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita untuk duduk di majlis-majlis yang seperti ini, yang kita berharap Allah memberikan kepada kita seluruh keutamaan, fadilah duduk di majlis ilmu. Di antaranya turunnya ketenangan dan ketentraman di hati kita, turunnya rahmat dan nikmat Allah yang meliputi kita. Allah kirim para malaikat untuk duduk bersama kita, dan Allah bangga-banggakan kita dengan menyebut-nyebut nama kita kepada malaikat muqarrabin yang ada di sisi Allah. Dan di antaranya pengampunan dosa. Maka duduk-duduk seperti ini, itulah yang disebut oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman-tamannya surga. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-tamannya surga, maka ambil manfaat dari taman-taman surga itu. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, hilaqudz dzikr. Halaqah zikir. Zikir dalam makna ayat ini adalah zikir yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Zikir maknanya bukan sekedar tasbih, takbir, tahmid, tahlil, walaupun itu adalah bahagian daripada zikir. Tapi zikir maknanya adalah ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Tanya ahli zikir, bukan orang yang rajin salawat, tidak juga orang yang rajin tasbih dan takbir dan tahmid, tapi ahlu dzikri di sini maknanya adalah ahli agama, ahli ilmu, ahli syariat, mengerti apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya dan mengerti apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di permukaan bumi sekarang ini, dan apabila kita menyaksikan kehidupan kita di permukaan bumi bersama orang-orang yang hidup bersama kita di zaman kita sekarang ini, di waktu kita sekarang ini, di tahun-tahun kita sekarang ini, di masa kita sekarang ini, maka satu hal yang sangat terlihat nyata bahwa orang sangat takut untuk mendapatkan sesuatu yang dia anggap asli ternyata palsu. Betul atau tidak? Perhatikanlah
ketika orang ingin membeli jam tertentu dengan merek tertentu, pasti dia bertanya bagaimana cara membedakan merek yang asli agar saya tak terkecoh dikatakan asli ternyata palsu. Karena yang aslinya harganya 1 miliar. Namun yang asli, yang palsu sebenarnya harganya hanya 25 juta. Tapi bagi orang yang tidak tahu dan tidak pandai membedakan mana yang asli dan yang palsu, akhirnya dia membeli barang palsu yang harganya hanya 25 juta dengan bayar harga asli 1 miliar. Sehingga akhirnya manusia takut, harus mencari orang yang mengerti bagaimana membedakan asli, bagaimana di mana yang jual barang asli, bagaimana caranya supaya saya tidak tertipu. Dan itu tidak hanya kepada jam, sampai kepada sendal. Bukankah di merek-merek tertentu ada orang yang takut salah beli sendal? Maksudnya yang asli, ternyata yang kantau. Hal yang sama spare part mobil, hal yang sama jenis pakaian, hal yang sama dan. Tertarik satu kesimpulan bahwa manusia takut terjebak ke dalam hal yang palsu. Namun yang aneh bin ajaib, kalau untuk benda dan barang, kalau untuk apa yang dibeli, mereka takut menjadi korban kepalsuan. Namun hari demi hari mereka rela dibuai oleh kepalsuan. Mari bersama saya, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dengan jujur kita nilai kehidupan kita sekarang ini bersama orang-orang yang kita hidup bersama mereka sekarang ini. Gak usah jauh-jauh. Orang yang kita lihat di depan kita, di belakang kita, kiri dan kanan kita, yang bersama kita di pasar, yang bersama kita di kantor, yang bersama kita di sekitar rumah tetangga. Rela hari demi harinya dibuai kepalsuan. Satu pertanyaan, apa yang disaksikan sekarang oleh anak-anak kita? Mereka nonton apa? Pertanyaan yang sama, apa yang disaksikan, apa yang ditonton oleh remaja-remaja kita? Pertanyaan yang sama, apa yang ditonton oleh orang-orang dewasa? Tukang bubur naik haji. Bukankah itu kepalsuan? Bukankah itu hanya murni sandiwara dan Anda tahu itu palsu? Dan Anda tahu itu sandiwara tak asli. Kalau orang dewasa sudah hanyut dalam kepalsuan, apa nasib remaja dan apa nasib anak-anak? Wajar kalau kemudian salah seorang teman saya mengatakan adiknya suatu saat tangannya terjepit pintu, dia bukan teriak aduh, tapi dia teriak berubah. Kepalsuan itu sudah masuk ke dalam pikiran alam bawah sadarnya, sehingga kalimat sakit pun berganti dengan kalimat apa? Berubah. Kenapa? Karena itu yang dia saksikan, itu yang dia tonton, yang dia anggap asli. Karena anak kecil tak bisa membedakan kepalsuan dan ketidakpalsuan, dia mengira dengan kalimat berubah yang tangannya awalnya daging berubah menjadi besi sebagaimana yang dia tonton. Hal yang sama, apa yang dibaca oleh anak-anak kita sekarang? Apa pula yang dibaca oleh remaja-remaji kita?
Apa pula yang dibaca oleh pria dan wanita dewasa zaman kita sekarang? Hal yang sama, pertanyaan ketiga, apa hasil dari semua itu? Hasilnya adalah nihil. Kenapa? Palsu. Si kecil tak menemukan pahlawan-pahlawan palsu yang dia saksikan bertahun-tahun. Si remaja dan remaji pun tidak menemukan bintang-bintang palsu yang selama ini dia jadikan idola dalam hidupnya. Dan si tua tinggal menunggu waktu menderita, tak tahu harus kemana dan harus mengapa dan harus melakukan apa di hari tua, yang ada hanya duduk di rumah, lanjutkan kepalsuan itu sampai malaikat maut datang menjemput. Jangan katakan kepada aku ini tidak terjadi, katakan kepada aku inilah realita kehidupan kita sekarang. Pertanyaannya, akan kita biarkan ini berjalan terus? Akan kita biarkan umat Nabi Muhammad dibuai oleh mereka-mereka yang memiliki media, dihanyutkan oleh acara-acara pemilik-pemilik media yang rata-rata bukanlah orang muslim yang taat dan patuh? Kemana kita akan dibawa? Kemana kita akan diarahkan oleh kepalsuan demi kepalsuan, kepalsuan dan kepalsuan itu? Namun yang aneh bin ajaib, kita rela untuk melihat yang palsu-palsu itu karena gratis. Disaksikan tak berbayar. Ketahuilah saudaraku, ketahuilah saudariku, kalau Anda menyaksikannya gratis, kalau Anda mendapatkannya gratis, Andalah pembayarnya. Dengan dirimu, engkau bayar gratis itu. Orang sedang membeli dirimu dengan gratis yang dia tawarkan kepadamu. Andalah uangnya, Andalah barternya. Anak-anakmu lah yang akan mereka beli. Gadis-gadis kalianlah yang akan mereka beli dengan suguhan-suguhan gratis itu. Pertanyaannya, mau kita lanjutkan? Atau mulai kita buat perhitungan? Sulit untuk keluar dari kepalsuan yang ada, tetapi tidak mustahil. Sulit untuk keluar dari media-media yang sudah merajalela, tapi tidak mustahil. Jalan ke surga memang berat, jalan ke neraka memang lezat. Tinggal kita pilih mau ngambil jalan berat, ujungnya surga, atau ikut dengan jalan lezat, kita tahu mau kemana. Karena dalam tayangan-tayangan tadi, dalam tontonan-tontonan tadi, kita pun tahu apa yang ditayangkan, dan apa yang ditontonkan, dan apa yang ditampilkan untuk dibaca, apa yang ditampilkan untuk disaksikan. Silahkan tanya diri sendiri, jangan tanya ustadz, jangan tanya ulama, jangan tanya kiai, jangan tanya para ahli ilmu, jangan tanya buya. Tanya diri sendiri, tontonan itu akan membawa kita ke surga atau akan membawa kita ke neraka? Jawab sendiri. Anda sudah punya cukup ilmu yang Allah berikan kepadamu untuk menjawab semua itu. Wahai umat Nabi Muhammad, zaman kita adalah zaman kelemahan, di mana Nabi SAW mengatakan kita bagaikan buih-buih banjir yang tidak punya pendirian, hanya ikut arus yang bermain di bawah. Tidak punya tempat bergantung ke atas yang kuat. Tidak mempunyai akar yang menancap ke dalam sehingga bertahan.
Ketika arus datang, disebabkan ada tempat bergantung yang kuat, disebabkan ada tempat berpijak yang sangat kuat, itulah nasib buih. Ummatun ghusaiyah, umat bagikan buih, buih banjir. Aw min qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena kita ketika itu sedikit ya Rasulullah? Qala bal innakum yauma idzin katsir. Enggak, kata Nabi, bal bahkan kalian pada hari itu katsir, banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tapi banyaknya kalian hanyalah buih, bagaikan buih-buih banjir. Kita anggap dengan mendatangkan alat itu di rumah kita menjadi modern. Kita anggap ketika kita membelikan alat itu untuk anak kita tidak ketinggalan zaman. Ya, kalau dimanfaatkan dengan baik dan benar. Pertanyaannya, sudah baik dan benarkah cara kita memanfaatkannya? Sudah baik dan benarkah cara anak-anak kita memanfaatkannya? Sudah baik dan benarkah cara pengawasan kita terhadap pemakaian anak-anak kita? Ini bahaya besar yang sedang melanda umat Islam, dan umat Islam tak kunjung sadar. Ia menghadirkan di rumahnya, ia menghadirkan di kamarnya, ia menghadirkan di saku bajunya sesuatu yang akan menyeretnya ke arah yang bukan itu tujuan hidupnya. Akhirnya mulai terjauh dari agama. Padahal agama itulah dia al-asil, sesuatu yang benar-benar asli. Di dalam bahasa syariat dikenal dengan kalimat al-haqq, yang benar-benar benar, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 62, inna hadza lahuwal qasasul haqq, sesungguhnya ini benar-benar kisah-kisah yang hak. Terjemahkan hak dengan asli. Ini adalah kisah-kisah yang asli. Sebelumnya Allah bercerita tentang Zakaria alaihi salam, bercerita setelahnya dengan Maryam, karena mereka hidup sezaman, bercerita setelahnya putra Maryam, Isa putra Maryam alaihi salam. Setelah bercerita semua kisah itu, Allah katakan ini kisah asli. Di dalamnya ada pemahaman balik. Yang kalian baca, yang kalian saksikan, kisah palsu. Mau yang mana? Mau yang asli, ini dia. Tidak mau yang asli, silahkan yang palsu. Dan ternyata cara mereka memilih jam yang asli, cara mereka memilih merek sendal yang asli, cara mereka memilih merek spare part mobil yang asli, tak mau mereka perlakukan untuk agamanya. Harusnya sama, bahkan harusnya lebih ketat agama dibanding yang tadi telah disebutkan di atas. Betul atau tidak? Mana yang harus lebih ketat? Kita ketatkan mencari yang asli, membedakan mana yang asli, mana yang palsu.
Lebih ketat kita memilih jam dibanding kisah. Lebih ketat kita memilih jam dibanding cara sholat yang asli dan cara sholat yang palsu. Lebih ketat memilih sendal dibanding puasa yang asli, puasa yang palsu. Ayolah, bangkitkan sedikit kejujuran di hati kita dan gandengkan dengan nalar berfikir yang telah Allah turunkan. Kita akan menemukan ada keterbalikan yang sangat-sangat tidak baik, ada keterbalikan yang sangat-sangat parah. Soal jam mereka benar-benar ekstra, benar-benar ahli. Ini kriteria yang asli, begini, warnanya begini, kalau di center begini, kalau dibawa ke tempat gelap begini, kalau hurufnya begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Hasil akhirnya dapatlah jam yang asli, tak tertipu dengan kepalsuan. Ada apa? Soal zikir yang asli, yang mana? Soal membaca salawat yang asli yang mana? Soal istighfar yang asli yang mana? Kenapa tidak diberlakukan hal yang sama dengan jam yang tadi? Harusnya paling tidak seimbang. Kalau memang gaya hidup kita di dunia menjadi seorang muslim dan muslimah yang hidupnya dunia akhirat 50-50, setidak-tidaknya kalau 50-50 sama dong diperlakukan antara jam asli dengan zikir yang asli. Walau 50-50 itu sebenarnya pun masih kurang, karena Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Bagaimana mungkin disamakan antara akhirat dan dunia? 50-50 pun sebenarnya cara hidup yang salah. Katakanlah ya, kita terima mau 50-50 karena mayoritas umat Islam sekarang slogan hidupnya 50-50. Ayolah, samakan cara engkau mencari jam yang asli dengan zikir yang asli. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang sihir di dalam surah Al-A'raf ayat 118, sihir yang dilakukan oleh tukang sihirnya Nabi Musa, tukang sihirnya Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa. Pertanyaan? Suruh selesai ngaji. Kalau orang ustadz lagi ceramah, antum kasih pertanyaan, sama orang sedang makan, antum kasih cuci tangan. Saya orang Minang, Pak, luntakilah data kalam. Tahan di bawah. Kecuali kalau pertanyaan udah selesai kajian, udah lanjut nih. Selesai kajian. Sampai di sini aja pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau enggak, tahan di bawah. Awak sarang lama menyunguk tiba ke basuh. Awak sudah lah. Menyuruh sudah ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 118, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Datanglah kebenaran, datanglah yang asli, ular yang asli, thu'banum mubin, wa batala ma kanu ya'malun, hancur seluruh yang mereka lakukan. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, surat Zukhruf ayat 30, walamma ja'ahumul haqqu, tatkala datang kepada mereka kebenaran, sesuatu yang asli, datang wahyu yang asli, datang nabi yang asli, datang arahan agama yang asli, qalu hadza sihrun, mereka berkata ini sihir, palsu, ini enggak benar, ini hanya tipuan mata, ini hanya tipuan kata-kata, membuat kalian mau patuh dan taat kepadanya.
dia ingin menjadi penguasa, dia ingin menjadi orang ternama, dia ingin memimpin kalian, dia ingin menjadi penguasa. Hada sihir, ini sihir. Karena sihir identik dengan kepalsuan. Sihir itu palsu, tak benar. Maka ular-ularnya penyihir-penyihir Fir'aun adalah tali dan tongkat. Namun kemudian terjadi sihir sehingga orang-orang memandangnya adalah ular, tapi ular yang palsu. Ketika datang Nabi Musa dengan tongkatnya, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, tapi bukan ular palsu, ular yang benar-benar ular. Dan penyihir tahu dan membedakan, mengerti, ada rumusnya mereka, membedakan mana ular asli, mana ular palsu. Dan mereka tahu mereka ular palsu, hanya manusia melihatnya ular, mereka melihatnya tali. Namun begitu mereka melihat ular Nabi Musa, ular asli, langsung mereka sujud. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa, karena ini bukan ular palsu ini ular asli. Dan tak ada yang bisa menjadikan tongkat menjadi ular asli kecuali pencipta ular yang sebenarnya, pencipta tongkat yang sebenarnya. Maka langsung mereka sujud ketika melihat kebenaran Nabi Musa, bukan karena kalah, tapi karena melihat kebenaran. Di dalam Al-Quranul Karim surat Yunus ayat 36, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Tidaklah banyak yang diikuti oleh mereka kecuali, tidaklah mereka mengikuti, tidaklah kebanyakan mereka mengikuti kecuali, tidaklah kebanyakan mereka mengikuti kecuali hanya mengikuti dhon, prasangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka tidak sedikit pun memberikan arah kepada yang hak. Terjemahkan asli. Jangan berprasangka. Karena prasangka kalian masuk ke dalam dunia kepalsuan. Mungkin maksudnya begini, kayaknya tujuannya begini, kayaknya arahnya ke sini. Itu zon, belum tentu asli, belum tentu benar. Itu ranah kepalsuan, syaitan bermain, iblis ada di sana. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhan tidak akan memberikan sedikit pun manfaat kalau yang ingin Anda cari adalah keaslian, kepastian. Jangan bermain di ranah zon, karena ranah zon sering yang bermain di sana adalah iblis dan bala tentaranya. Karena itu adalah kepalsuan. Betapa banyaknya manusia hanyut dalam zon dan zon dan zon. Prasangka, prasangka, prasangka. Kayaknya dia mengatakan ini karena ingin mengata-ngatai saya. Kayaknya dia ingin mengatakan begini karena dia ingin menertawakan saya atau merendahkan saya. Sepertinya dia buat seperti itu karena dia benci saya. Ya akhi, itu zon, itu palsu, itu belum benar. Jangan bermain di dunia kepalsuan. Oleh karena itu diharamkan kita menebak isi hati manusia. Kalau ingin tahu, tanya. Apa yang Anda maksud? Apa tujuannya? Kenapa Anda ucapkan? Kita lanjutkan setelah kita sholat isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Di dalam surat Fatir ayat yang kelima,
Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah adalah hak. Terjemahkan, hak adalah asli. Janji Allah tidak palsu. Janji Allah sebenar-benar janji. Allah menjanjikan ridhonya, menjanjikan surganya, menjanjikan ampunannya sebelum surganya, menjanjikan aneka ragam nikmat tiada tara, tiada terhingga di dalam surganya. Dijanjikan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala waqara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang ada di dalamnya tak pernah terlihat telinga, tak pernah terlihat mata. Tak ada mata manapun yang pernah melihatnya. Tak pernah terdengar oleh telinga. Tak pernah telinga manapun pernah mendengar nikmat sehebat itu. Dan tak pernah terbesik oleh hati. Tak ada hati yang bisa membayangkan kehebatan nikmat-nikmat surga. Janji Allah itu hak, janji asli, bukan janji palsu. Lalu Allah katakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Karena dunia penuh dengan ketidakaslian. Karena dunia penuh dengan kepalsuan. Ikuti yang asli, tinggalkan dunia yang penuh dengan kepalsuan. Lalu Allah iringi dengan wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai si tukang tipu yang handal menipu kalian. Maksudnya adalah iblis. Di dalam ayat ini tegas Allah mengingatkan kepada kita, semoga kita mau menerima peringatan Allah dan menjadikan peringatan-peringatan Allah adalah sesuatu yang ada di dalam perhitungan kita. Ada panitia yang bisa mendiamkan anak-anak di luar? Saya mohon. Karena mereka berlarian di pelataran yang membuat saya terganggu. Kalau saya tidak terganggu tak apa-apa. Namun masalahnya saya terganggu. Bila perlu bapaknya atau ibunya yang turun tangan. Jangan bapaknya enak-enak ngaji, ustadznya terganggu gara-gara anaknya. Tidak adil. Bapaknya kan tahu suara anak itu. Oh, suara anak saya ini. Atau nggak ada bapaknya di sini? Allah ketika mengingatkan berarti ada hal yang berbahaya. Dan kita harus letakkan di perhitungan mara bahaya. Dunia penuh dengan kepalsuan yang menipu. Ditambah lagi ada si tukang tipu yang menggunakan kepalsuan dan kepalsuan dunia itu untuk dijadikan alat menipu. Maka mara bahayanya double, lebih daripada sekedar mara bahaya. Nanti di akhirat Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 22, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum."
Dan berkata syaitan, iblis nanti di akhirat, lamma qudiyal amr, ketika diputuskan perkara, Allah telah turun menghisab. Anda salah, Anda benar. Anda penduduk neraka, Anda penduduk surga. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang hak. Terjemahkan hak asli. Wa wa'adtukum, aku pun memberikan janjiku kepada kalian, namun janji palsu. Fa akhlaftukum, aku tak menepati janjiku kepada kalian, karena janjiku hanyalah janji-janji palsu. Melalui Al-Quran, Allah telah sampaikan kepada kita isi hati iblis. Janji-janji iblis kepada kita bahwa kalau kaya dulu baru taubat. Janji-janji iblis kepada kita harus jadi orang ternama dulu baru bisa meraih akhirat. Harus jadi pemimpin tertinggi Indonesia dulu baru bisa menegakkan syariat. Janji-janji iblis itu janji palsu. Janji-janji Allah itu yang benar. Itu janji yang sebenar-benar janji. Itu janji yang asli, takkan Allah ingkar janji. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur berbicara lebih daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang kalau berbicara lebih jujur daripada Allah? Maka hati-hati kita dengan keinginan dunia kita. Boleh jadi kita terjerumus ke dalam apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala peringatkan, jangan sampai Anda terjerumus ke dalamnya. Dunia dipenuhi dengan tipuan, dunia dipenuhi oleh kepalsuan, persahabatan di dalamnya, persahabatan palsu, persatuan di dalamnya, persatuan palsu, kedekatan di dalamnya, kedekatan palsu, banyak sekali, walau tidak semuanya, tetapi mayoritas. Lihat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wahai manusia, Allah berjanji kepada kalian janji yang hak, jangan tertipu oleh dunia. Kembalikan kepada hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita bacakan tentang umat buih banjir. Nabi melanjutkan, walakinnakum bal innakum yawma idzin katsirun bal innakum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wa qad nazala bikumul wahnu. Telah turun kepada kalian penyakit wahnu. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah. Ditanyakan kepada beliau, apa itu penyakit wahnu ya Rasulullah? Penyakit wahan ya Rasulullah. Qal hubbud dunya, cinta kepada dunia. Allah mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Cinta dunia itulah yang telah merasupi hati banyak orang-orang yang akhirnya karena cinta dunia dia dipermainkan orang-orang yang memang ingin menjadikan dia mainan dengan tampilan-tampilan palsu, dengan cerita-cerita palsu, dengan pahlawan-pahlawan palsu, dengan palsu lainnya. Maukah kita menjadi korban berikutnya? Silahkan. Ingin melanjutkan menjadi korban-korban kepalsuan? Silahkan, Anda berhak memilih. Jangankan memilih ingin menjadi pengekor kepalsuan, menjadi penyembah syaitan, Anda berhak memilih. Silahkan. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakan kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman, kebenaran sudah jelas. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Akibatnya pun sudah dia ketahui, apa yang akan dia terima, dia sudah disampaikan itu kepadanya. Silakan pilih kekufuran. Silakan menjadi hamba syaitan, pengikut syaitan dan bala tentaranya. Pilihan di tangan kita, Allah memberikan kemampuan kita untuk memilih. Liman syaa minkum ayyastaqim, siapa yang ingin memilih, silahkan memilih menjadi orang-orang yang istiqamah di atas syariat. Istiqamah pilihan. Sebagaimana kekufuran tadi pilihan. Maka di depan kita sekarang ini saya mengajak, dan namanya mengajak tidak bisa memaksa. Ayo berhenti dari segala kepalsuan itu. Kapan kita mau berhenti? Ayo jangan hanyut dan larut dalam kepalsuan demi kepalsuan yang terjadi setiap hari, dan dengan penuh bahagia dan gembiranya kita menyaksikan kepalsuan itu tanpa merasa bahwa kitalah korban-korban kepalsuan itu. Karena kita membayarnya dengan akhlak kita, dengan budi pekerti kita. Apatah lagi kalau kita harus membayarnya dengan agama, akhirat dan surga kita. Saya tidak ingin menyebutkan nama tempat, karena mungkin orang-orang yang berada di tempat itu nanti akan sensitif mendengar kata tempat itu disebutkan. Oleh karena itu kita samarkan nama tempatnya. Dia adalah ibu kota salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Sekitar tahun 2005 saya berkunjung, atau 2006 berkunjung, pertama kali berkunjung ke negeri itu, ibu kota kabupaten. Demi Allah saya terkejut, karena dari kecil kita berada di sebuah kota kecil di kabupaten yang berbeda. Tak ada di depan kantor polisi orang berani naik sepeda motor tanpa helm. Padahal kota kecil yang bukan ibu kota kabupaten. Ini adalah ibu kota kabupaten. Di depan kantor polisi, di depan Kapolres, kantor Kapolres ya, yang untuk kabupaten, Kapolres. Di depan kantor Kapolres, mereka lewat pakai sepeda motor tanpa plat kepolisian. Jangan kata helm. Motor yang mereka gunakan, sepeda motor yang gunakan tidak ada nomor polisinya, tidak ada BM-nya. Itu lalu lalang dengan leluasa, apalagi helm jangan ditanya. Saya heran, ini ibu kota apa negeri terisolir? Asyahid dalam kisah adalah, setelah itu kita berkunjung ke sebuah rumah yang memang ingin kita kunjungi karena satu dan lain hal, karena ada masalah yang sedang ingin dibicarakan, dan Allah takdirkan bertepatan dengan anak dari tuan rumah berusia SMA sedang ulang tahun. Demi Allah, dia dan teman-temannya menggunakan pakaian persis seperti yang ada dalam tontonan di televisi nasional. Lihat apa yang Anda katakan tadi, bahwa tontonan gratis Andalah pembayarnya. Anakmu lah yang harus membayarnya. Engkau sebagai pembayarnya. Relakah kita? Percaya tidak percaya, kita sebagai orang tua sekarang sudah tidak tahu lagi anak kita sedang berada di alam yang mana. Siapa temannya? Karena dia sudah berteman internasional. Sementara kita aur kuning ke aur kuning, tidak lepas dari aur kuning. Anak kita sudah sampai ke Amerika, Australia, Denmark, Prancis. Siapa teman mereka di sana? Dengan siapa mereka bergaul? Dengan siapa mereka bertukar pikiran?
Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau apa yang ana katakan ini terasa begitu menyayat, begitu pedih, itulah sifat obat. Pahit, pedih, dan perih. Kalau yang manis-manis saja, hasil akhirnya penyakit gula. Maka kebanyakan orang sekarang pergi ke masjid pun cari yang manis-manis. Nggak mau cari yang pahit-pahit. Dari dulu sampai sekarang yang namanya obat itu sifatnya pahit, nyeri, perih, bahkan harus diputuskan dan dipotong kakinya. Obat. Dan kita tidak bisa lagi mengelak. Inilah realita nyata, fakta yang tidak bisa ditolak oleh manusia manapun. Pria ataupun wanita, remaja ataupun tua. Pertanyaannya, kapan? Kapan kita akan berhenti? Kapan kita akan menyadari? Kapan kita akan bangkit dari kelalaian? Kapan kita bangkit dari Ketahuilah saudaraku kaum muslimin dan muslimat, salah satu tipu daya iblis untuk menipu kita menciptakan agama palsu. Itulah dia agama-agama di luar Islam. Mereka anggap agama dan dalam benak mereka setara dan sejajar dengan Islam. Dan itu yang mereka ingin kita memahami dan meyakininya. Di dunia ini ada beraneka ragam agama. A, B, C, D, Islam, C, X, L. Seolah-olah ini agama yang setara. Padahal agama yang hak hanya satu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan mengutus Rasulnya dengan agama yang hak. Baca, asli. Agama asli hanya satu. Dia punya tali terhubung antara hamba-hamba Allah dengan pencipta hamba-hamba itu. Yang lainnya tidak punya tali penghubung. Putus. Namun iblis menciptakan agama agar orang tidak masuk kepada agama yang asli. Masuk kepada agama yang palsu. Ciptaan dia dan koloni-koloninya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah telah turunkan, mereka menjawab, cukup bagi kami mengikuti kebiasaan ayah-ayah kami. Tidak sadarkah mereka yang diinginkan syaitan adalah mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka syaitanlah pencipta agama-agama palsu itu. Alhamdulillah, kita semua yang hadir di sini selamat dari agama-agama palsu itu. Tapi ingat, syaitan pun menciptakan ketaatan-ketaatan palsu. Dan ingin menjebak orang yang sudah berada di atas agama yang asli, terjebak ke dalam ketaatan-ketaatan yang tidak asli. Mereka mengatakan, baca la ilaha illallah di malam Jumat Kliwon sebanyak 5.555 kali. Ini pasti ketaatan palsu.
Datangnya dari syaitan, bukan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian mata manusia muslim lalai, tak mungkin ini dari syaitan Ustaz. Kenapa? Mana mungkin syaitan mengajak mengucapkan la ilaha illallah. Anda tertipu. Apa yang dikatakan tadi palsu. Bukan ketaatan yang hak, bukan ketaatan yang benar, bukan ketaatan yang asli, yang dengannya Anda bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, yang dengannya Anda bisa mengikuti Rasulullah, yang dengannya Anda bisa masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala dengan izin Allah. Tidak bisa. Yang dengannya amal menjadi berat di akhirat, nggak bisa. Ini ketaatan palsu. Semakin dikerjakan Anda semakin jauh dari Rabb Anda. Apa buktinya Ustadz bahwa itu ketaatan palsu iblis yang ciptakan? Gampang. Dengarkan lagi. Baca la ilaha illallah di malam Jumat Kliwon 5555 kali. Gampang membuktikan palsunya. Rasul tak kenal Jumat Kliwon. Emang di zaman Rasul ada Jumat Kliwon? Nggak ada kan? Berarti palsu sudah. Apalagi jumlahnya tak pernah Rasul ajarkan. Ketaatan-ketaatan palsu dalam bahasa Rasul tercinta, dari lisan Rasul tercinta, dari syariat Nabi tercinta, namanya bid'ah. Disebutnya bid'ah. Bukan bahasa ustadz, bukan bahasa guru, bukan bahasa ulama, bahasa Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sadarlah saudaraku, carilah ketaatan yang asli, ketaatan yang benar-benar berasal dari Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini butuh mujahadah agar tidak terjerumus ke dalam korban-korban kepalsuan dalam bentuk ketaatan. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ayat ini bicara korban kepalsuan ketaatan. Tidakkah datang kepadamu kisah tentang hari kiamat? Ada wajah-wajah yang pada hari itu tertunduk lesu, lemas. Amilatun nasibah, padahal banyak beramal, bertungkus lumus dalam ketaatan. Namun ketaatan palsu. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, tetap masuk ke dalam neraka yang apinya panas. Maka saudaraku, dai-dai yang mengajak kita untuk menjauhkan bid'ah tidak ingin memecah belah umat, mengajak kita untuk menjauhkan diri daripada bid'ah, mengajak kita untuk jauh dari neraka Allah. Namun tudingan demi tudingan kita dengarkan, kita saksikan, dan kita pun bahagia dengan tudingan itu. Dari sisi, jangankan saya, Nabi Muhammad SAW dituding. Jangankan saya, Nabi Ibrahim dituding, Nabi Nuh dituding, Nabi Musa dituding. Siapa saya yang harus berdakwah bebas dari tudingan? Kalau berjalan di atas jalannya Rasul, harus mendapatkan sebahagian yang didapatkan oleh Rasul, walau tak sebesar yang didapatkan para Rasul. Karena Anda tidak siap dengan besarnya yang didapatkan oleh para Rasul. Maka hati-hati dengan ketaatan-ketaatan palsu. Alhamdulillah sudah selamat dari agama-agama palsu, tinggal selamatkan diri dari apa?
ketaatan palsu yang terakhir dengannya kita tutup majlis. Hati-hati Tuhan palsu. Hati-hati apa? Tuhan palsu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fadzalikumullahu rabbukumul haqqu. Itulah dia Allah, Rabb kalian yang hak. Rabb kalian yang asli adalah Allah. Jangan pergi kepada selain Allah, karena selain Allah adalah palsu. Itu di dalam surat Yunus ayat 32. Di dalam surat Ar-Ra'du ayat 14. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Untuk Allah lah doa-doa yang hak. Doa yang benar, doa yang asli, serahkan kepada Rabb yang asli, yaitu Allah. Adapun doa kepada selain Allah, dengarkan. Walladzina yad'una min duni. Dan orang-orang yang meminta, memohon kepada selain Allah, Tuhan palsu. Baik itu matahari, api dan sapi, baik itu kuburan-kuburan wali, orang-orang yang dianggap sakti, diminta kepadanya sesuatu permintaan yang hanya boleh dimintakan kepada Allah, maka Anda telah menjadikan ia ilah, tapi ilah yang palsu. Tak boleh meminta kepada selain Allah sesuatu yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Nggak boleh. Kalau kita minta kepada selain Allah sesuatu pekerjaan yang pekerjaan itu hanya Allah yang bisa melakukan, maka kita telah menjadikan sesuatu yang kita meminta kepadanya permintaan itu sebagai ilah, tapi ilah yang palsu. Contoh, pergi kita kepada seseorang, minta dia menahan hujan, jangan sampai turun, karena anak saya sedang pesta. Ini permintaan kepada selain Allah, hal yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah. Ketika dia minta kepada selain Allah, dia telah menjadikan dia sebagai ilah, namun ilah yang palsu. Apa yang akan terjadi? Walladzina yad'una min dunih la yastajibuna lahum bi syai'. Mereka itu takkan bisa mengabulkan sedikit pun permintaan kalian kepadanya. Itu dia ilah yang palsu. Sedikit pun takkan bisa dia untuk mengabulkan permintaan kalian, karena permintaan kalian kepadanya hanyalah adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh ilah yang hak, Rabb yang hak. Adapun dia palsu, takkan bisa. Ustadz, ya, ada apa? Saya minta Ustaz, terus hujan gak jadi turun. Itulah dia ujian, fitnah. Anda percaya kejadian atau percaya firman Tuhan? Satu. Dua, siapa tahu jarak 2 kilo dari tempat Anda berada ada orang yang juga pesta dan dia ruku dan sujud kepada Allah meminta, ya Allah, hindarkan kami dari hujan yang turun sekarang, anak kami pesta. Boleh jadi doa itu yang dikabulkan Allah, bukan permintaanmu. Ketika umat Islam sebahagian umat Islam minta kepada Allah, ya Allah, kayalah, enggak kaya. Sementara ada orang yang punya Tuhan palsu, Tuhanku kasih duit, dia kaya raya. Apakah itu menunjukkan bahwa Tuhannya asli? Ayolah. Jangan kejadian membuat kita menjadikan itu sebagai rumus asli atau tidak asli. Rumus asli tidak asli ada di dalam Al-Quran. Paham yang saya maksud? Maka kalau sudah Tuhan terjerumus kepada Tuhan yang palsu, ini seburuk-buruk korban kepalsuan. Itulah dia namanya syirik besar, meminta kepada selain Allah.
Nasihatku kepada saudara-saudariku yang pedagang aur kuning. Saya mendengar beberapa tahun yang lalu dari salah seorang pedagang aur kuning bahwa mayoritas pedagang aur kuning pakai tangkal dan jimat. Hati-hati, itu bisa menjerumuskan Anda kepada Tuhan palsu. Karena yang bisa memberi rezeki hanyalah Allah, yang bisa melapangkan rezeki hanyalah Allah, yang bisa mendatangkan konsumen yang ramai adalah Allah, yang bisa melariskan dagangan hanya Allah. Tak ada sesuatu selain Allah yang melakukan itu. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan orang-orang siapapun selain Allah yang mereka seru, mereka minta kepadanya, maka mereka tak bisa mengabulkan apapun itu untuknya. Tak bisa, saudaraku. Maka kalau Anda adalah salah seorang yang dikatakan oleh salah seorang pedagang aur kuning kepada saya beberapa tahun yang lalu, kalau Anda adalah orangnya, saya mengajak dari hati yang paling dalam, campakkan itu, buang. Tak ada manusia manapun yang bisa melapangkan rezeki Anda. Rezeki di tangan Allah. Wa fis sama'i rizqukum, di langit letak rezeki kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah memberi rezeki kepadamu, kamu mintanya kepada selain Allah. Apa tidak salah alamat permintaan itu? Ustadz, saya tidak berbuat syirik. Rasul yang mengatakan perbuatan itu perbuatan syirik, bukan niatmu. Rasul yang mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantung-gantung jimat, maka dia telah berbuat syirik. Rasul. Duduklah di majelis akidah, datangi guru akidah, tanya sampai puas. Kalau Anda belum yakin bahwa itu adalah syirik, sampai Anda yakin dan pasti itu adalah syirik, tinggalkan, tak baik. Allah berkata, janji Allah adalah benar. Jangan tergiur oleh pesona-pesona dunia. Tangkal dan jimat bahagian daripada pesona dunia yang menipu banyak umat Islam. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Waktu yang tersisa akan kita gunakan menjawab beberapa pertanyaan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mendapatkan ridho dan mendapatkan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan murni yang saya ketahui daripada kebenaran yang pernah kita pelajari, baik melalui buku-buku ulama terdahulu atau melalui lisan ulama terkini. Dan alhamdulillah kita berdakwah sesuai dengan apa yang kita ketahui daripada kebenaran. Kita tidak peduli kepada apa tudingan manusia kepada kita setelah itu. Kita berusaha mengungkapkannya dengan baik dan benar, mengungkapkannya dengan akhlakul karimah, mengungkapkannya dengan penuh keinginan untuk mendapatkan saudara kita mendapatkan kebaikan. Namun setelah itu yang terjadi, terjadilah. Ustadz, mohon berikan saya nasihat. Saya berulang-ulang kali terjun kepada dosa dan maksiat yang membuat saya malu untuk bertobat lagi kepada Allah. Ketika Anda malu untuk bertobat kepada Allah, Anda sedang mengikuti jebakan iblis. Silahkan lanjutkan kalau Anda mau dalam
jebakan iblis, selalu dalam jebakan iblis, dan terkungkung dalam koridor jebakan iblis. Sadari bahwa malunya Anda bertaubat kepada Allah jebakan iblis, karena yang diinginkan iblis Anda tidak bertaubat. Itulah yang dia inginkan dengan aneka ragam redaksi, dengan aneka ragam aksi, dengan aneka ragam cara. Intinya bagaimana Anda tidak bertaubat. Salah satunya diantaranya adalah gaya yang Anda utarakan. Saya orang yang sudah berulang kali taubat, gagal lagi, taubat lagi, gagal lagi, taubat lagi, gagal lagi, sampai saya malu untuk bertaubat kepada Allah. Lebih baik tak taubat-taubat selamanya, selamat bersahabat dengan iblis di neraka. Kalau itu yang Anda mau, silahkan. Dunia itu pilihan, hidup itu pilihan, pilihlah. Apa yang menghalangi Anda untuk tidak taubat kepada Allah? Allah membuka pintu taubatnya setiap siang dan setiap malam, dan mengajak Anda untuk bertobat setiap siang dan setiap malam, dan menjanjikan ampunan kalau Anda taubat, dan menjanjikan dosamu yang banyak menggunung itu akan Dia ampuni semuanya. Apa yang membuat Anda ragu untuk datang kepadanya dan memohon kepadanya? Anda tidak tahu Rob Anda, karena Anda tidak duduk di majlis yang selalu memperkenalkan Anda kepada Rob Anda itu siapa. Sehingga pengetahuanmu kepada Robmu terlalu kulit. Anda yang berdosa yang bertanya kepada aku, bukankah Anda ingin dosamu diampuni? Tolong jawab. Ya, Robmu lebih ingin memberimu ampunan lebih daripada keinginanmu dosamu diampuni. Dari mana datangnya malu? Allah ingin mengampunimu, saudaraku, lebih dari engkau ingin diampuni. Sadarkah engkau itu? Tahukah engkau Allah Robmu itu? Kenalkah engkau dengannya? Itu Robmu. Itu Allah yang engkau ruku dan sujud kepadanya. Dia ingin engkau diampuni dosanya lebih daripada engkau ingin dosamu diampuni. Buktinya Dia tunggu dirimu dan engkau tidur. Buktinya Dia panggil engkau bangun, engkau tidur. Itu artinya apa? Allah ingin mengampunimu lebih daripada engkau mau diampuni. Engkau pemilik dosa tidur, Dia menanti kehadiranmu. Maka tak ada orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah kecuali orang-orang yang telah masuk ke dalam jebakan iblis agar tidak mau lagi minta ampun kepada Allah. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, hambaku berbuat dosa. Lalu dia berkata, Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni diriku. Permohonan ampun yang benar, bertaubat yang benar, bukan taubat palsu. Dan Allah ampuni. Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabbun yaghfir faqad ghafartu li abdi. Hambaku tahu dia punya Rabb yang akan mengampuni dosanya, aku ampuni dosa hambaku. Kemudian terjerumus lagi berbuat dosa hamba yang sama. Kemudian datang lagi kepada Allah dan mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Rabb kembali berkata, alima abdi anna lahu rabbun yaghfir faqad ghafartu li abdi. Hambaku tahu dia punya Rabb yang akan mengampuni dosanya, aku telah ampuni dosanya. Lalu dia berbuat dosa lagi, bukan segera ya, setelah taubat yang asli, kemudian dia berapa tahun setelahnya terjerumus lagi, dia minta taubat lagi kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berkata, sesungguhnya hambaku tahu dia punya Rabb yang selalu mengampuni dosanya. Aku akan ampuni selalu dosanya apabila dia minta ampun kepada aku, dan aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Ini Rabbmu yang kau katakan malu menghadap kepadanya.
Sifat malu yang ada padamu benar kalau engkau bersalah ke manusia, tapi tidak benar kalau engkau bersalah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa pertanyaan yang redaksi berbeda tapi makna yang sama. Bagaimana cara membedakan ilmu agama yang asli dan yang palsu? Disitulah kita harus belajar dengan jujur. Belajar tapi dengan jujur. Disitulah kita harus bertanya, tapi bertanya dengan jujur. Disitulah kita harus menyimak, tapi menyimak dengan jujur. Karena di sana ada orang yang bertanya, tapi dia tidak jujur dalam pertanyaannya. Ada di sana ada orang yang menyimak, tapi dia tidak jujur dalam menyimaknya. Dia menyimak juga, tapi di hatinya, ini Ustadz nggak benar. Berarti dia tidak jujur dalam menyimaknya. Kalau Anda serius mencari agama yang hak, pasti jawabannya pasti Allah tunjukkan kepadamu agama yang hak. Karena itu janji Allah di dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh harus ada effort yang kuat, sungguh-sungguh yang hebat dari dirimu, dilihat Allah, diperhatikan Allah, ingin mencari jalan yang benar. Lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjukkan dia jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Allah berjanji menunjukkan jalan. Kalau kemudian Anda tidak sampai kepada jalan yang benar, bukan Allah ingkar janji, namun engkau belum memenuhi syarat. Engkau belum apa? Memenuhi syarat. Maka belajarlah dengan ikhlas, baca dengan ikhlas, tanya dengan ikhlas, simak dengan ikhlas, cari kebenaran di mana kebenaran itu berada. Jangan cari kebenaran yang sesuai dengan apa yang selama ini saya lakukan. Cari kebenaran yang sesuai dengan apa yang selama ini saya yakini. Kalau begitu nggak perlu mencari, duduk saja di rumah, karena takaran kebenaran sudah ada dalam takaran dirimu sendiri. Nggak perlu cari ustadz, nggak perlu belajar sama ustadz, nggak perlu nanya ustadz. Kenapa? Takaran kebenaran engkau yang menakarnya. Bagaimana seorang anak yang memfasilitasi orang tua untuk sebuah TV untuk menonton kajian-kajian agama, ternyata orang tua memanfaatkan untuk nonton hal yang lain? Jawabannya, ada kelemahan dirimu di saat pertama engkau hadiahkan TV itu ke orang tuamu. Ada kelemahan dari dirimu. Engkau hadirkan sebuah TV dan alatnya dengan aneka ragam tayangannya. Ada yang agama dan pahit-pahit, dan ada yang dunia manis-manis. Dua-duanya engkau persembahkan ke orang tuamu. Salah sendiri, akhirnya orang tuamu memilih yang manis-manis. Berarti Anda jangan salahkan orang tua, salahkan diri yang pandir memberikan materi yang dua-duanya dipersembahkan. Harusnya kalau ingin niat itu dari awal, persembahkan tontonan kunci yang manis-manis. Setelah dikunci, tak ada satu keluarga pun yang tahu passwordnya. Passwordnya hanya yang pasang itu yang tahu. Setelah itu katakan hapus seluruh jejak yang bisa mengarahkan orang bongkar password. Selesai. Setelah itu terjadi, maka tak ada lagi kesalahan dirimu, karena engkau telah berikhtiar menutup jalan-jalan itu. Anak kecil yang sedang haus
namun dia demam, Anda suguhkan kepadanya obat pahit, lalu Anda suguhkan di sampingnya permen, dia akan ngambil apa? Ngambil permen, padahal dia sakit. Maka orang-orang yang menyuguhkan kepada manusia tawaran, ada kesalahan diri kita. Ada pertanyaan di bawahnya tidak saya bacakan. Apakah saya harus hancurkan dia, Ustaz? Pulang ke rumah lalu hancurkan. Insya Allah antum akan dicap anak durhaka kalau melakukan hal itu. Ya kan? Dicap anak durhaka. Ibunya sudah asik-asik, akhirnya dia rusak keasikan ibunya. Nasihati baik-baik, perlahan tapi pasti, rubah channel itu, perlahan tapi pasti tutup yang manis-manisnya. Diam-diam tutup yang manis-manisnya. Semoga ibu Anda tidak hadir di sini. Akhirnya, rusak ini. Lah rusak pula yang satu ini. Alah rusak pula yang satu ini. Terpaksa nonton yang pahit-pahit. Mudah-mudahan jadi obat. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Sampai selesai? Yakin? Saya yang nggak yakin. Orang tua saya meyakini mulai berdagang dengan melihat bulan naik dengan hitungan-hitungan tertentu agar beruntung karena berpedoman kepada ayat Al-Quran bulan sabit. Bagaimana cara menjelaskannya? Cara berpedoman yang salah. Cara berpedoman yang salah. Ada orang mengambil sesuatu dari Al-Quran namun dengan pemahaman yang keliru. Akhirnya tak jadi petunjuk. Bukan Al-Qur'annya tidak mengandung petunjuk, karena difahami dengan pemahaman yang salah. Contoh, sebagian dai mengatakan boleh menjadi pramugara dan pramugari. Maaf, bukan itu yang saya maksud. Apa? Yang berjalan di depan orang ramai, pakai pakaian baru gitu. Orangnya apa? Orangnya. Rari-rarinya apa? Peragawan-peragawati, itu yang saya maksud. Ada ustadz yang mengatakan boleh menjadi peragawan dan peragawati, nggak ada masalah, karena itu ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada, maka boleh. Mana ayatnya ustadz? Tuh lihat surat Yusuf. Wa qalat ikhruj alaihin. Maka Khadijah berkata kepada Yusuf, saatnya kamu lewat di depan mereka, wahai Yusuf. Maka lewatlah Nabi Yusuf di depan wanita-wanita itu, istri-istri penguasa-penguasa Mesir. Akhirnya mereka melihat ketampanan. Peragawan harus tampan, jangan kurus kering kerontang. Nggak bisa, peragawan itu harus six-pack, harus six-pack, harus badannya harus, kotak-kotaknya harus jelas. Itu dia. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini dia ayat yang jelas-jelas Nabi Yusuf disuruh berjalan di hadapan para wanita. Peragawan Nabi Yusuf ketika itu di dalam Al-Qur'an Allah tunjukkan, maka halal menjadi peragawan. Bisa kita terima ini? Al-Qur'an loh dalilnya. Hal yang sama dengan ini. Cara pengambilan penistidlalan yang salah dari Al-Quran. Maka melihat bintang dalam perdagangan sama dengan adalah ilmu nujum. Ilmu nujum bagian daripada sihir yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Tuhan-Tuhan yang palsu bisa
menjadi penyebab bencana di negeri ini karena kemurkaan Allah? Pertanyaannya jelas, apakah tuhan-tuhan palsu bisa menjadi penyebab bencana negeri? Jawaban saya, tidak bisa. Pasti. Bukan bisa saudaraku, tapi apa? Pasti. Anda terlalu remeh memandang syirik, sehingga Anda bertanya bisa atau tidak. Siapa yang Allah hancurkan dari kaum Nabi Nuh kalau bukan mereka yang menjadikan Tuhan palsu? Dan siapa yang Allah hancurkan daripada umat Nabi Ibrahim kalau bukan mereka yang punya Tuhan palsu? Siapa yang Allah tenggelamkan di lautan Mesir kalau bukan mereka yang menjadikan Fir'aun sebagai Tuhannya dan Fir'aun Tuhan palsu? Dan siapa yang Allah bunuh di perang Badar kalau bukan mereka yang menjadikan Tuhan palsu selain Allah? Kenapa Allah hancurkan kaum Ad, kaum Tsamud? Karena mereka punya Tuhan yang palsu dan Allah tidak mau diduakan. Lalu Anda bertanya, bisakah? Bisakah apa? Itulah pengundang bencana nomor 1 di permukaan bumi. Kalau Anda mengerti syirik. Oleh karena itulah para nabi dan para rasul diutus Allah untuk membasmi bahaya yang terhebat nomor 1 di permukaan bumi bernama syirik. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada setiap umat rasul. Semua rasul yang kami utus itu mereka menyeru beribadahlah hanya kepada Allah saja. Jauhkan peribadatan kepada selain Allah, syirik. Lihat seluruh para nabi dan para rasul memerangi syirik karena memang syiriklah penyebab terhebat turunnya murka Allah dan bencana Allah. Jangan tanya bisa. Kalau Anda bertanya bisa, Anda tidak mengerti apa itu syirik besar. Anda tidak tahu apa itu kufur besar. Itu yang 100% berbeda dengan agama Allah. Itu yang agama Allah ke barat, dia ke timur. Itu yang agama Allah mengajak ke surga, dia mengajak ke neraka. Itu yang agama Allah tabaraka wa ta'ala mengajak untuk kita mendapatkan ridho Allah, dia mengajak untuk mendapatkan murka Allah. Lalu Anda tanya bisakah dia mendatangkan bencana? Bisa itu apa itu kalimat bisa itu? Pasti mendatangkan bencana. Bukan bisa. Dari pertanyaan yang ada, itu yang bisa kita jawab, dan pertanyaan habis yang ada hanya yang tidak kita jawab. Maka sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan bersikap dan berkata dan berkata. Apa yang benar datang dari Allah, datang dari Rasulnya tercinta. Itu yang kita baca, itu yang kita pelajari, dan itu yang kita sampaikan. Kalau ada yang salah, salahnya dari diri saya sebagai seorang manusia yang pasti berbuat salah. Semoga Allah maafkan, semoga antum maafkan, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampuni. Semoga kita terjauh daripada seluruh kepalsuan dan kepalsuan. Dan di sana sini masih banyak lagi kepalsuan-kepalsuan yang ada, yang belum bisa kita sebutkan di dalam pertemuan kita kali ini. Namun, jadilah hamba-hamba yang berusaha untuk mencari mana yang asli, mana yang palsu, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang asli, mana yang palsu. Jadilah orang-orang yang mulai sensitif dengan kepalsuan dan keaslian. Karena di sana ada teman asli, teman palsu, bini asli, bini palsu, pemimpin asli, pemimpin palsu, persatuan asli, persatuan palsu, dan banyak lagi kepalsuan-kepalsuan lainnya di permukaan bumi yang kalau kita tidak benar-benar selektif di dalam memilih, memilah, dan memilih, kita akan terjerumus ke dalam aneka ragam kepalsuan itu. Kalau Anda
salah dalam memilih jam yang Anda anggap asli padahal palsu, itu lebih ringan. Lebih ringan dibanding salah memilih ketaatan yang asli dan yang palsu. Maka sadarlah dengan baik bahwa lebih harus hati-hati, lebih harus peduli, lebih harus seleksi, lebih harus hati-hati di dalam berjalan di permukaan bumi. Iblis lawan kita itu punya pengalaman jutaan tahun dalam menipu dan mewujudkan barang-barang palsu dijual dan dikatakan inilah yang nomor satu. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk melihat dan memilih yang asli-asli. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa kita dan kesalahan kita pada saat kita berdiri di hadapannya mempertanggungjawabkan amal-amal kita seumur hidup kita. Dan semoga Allah bukakan untuk kita pintu maafnya dan Allah bukakan untuk kita pintu surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.